Ya, kembali mengalami rebound dan itu tepat di area 1740. Kalau Anda ingat di hari Jumat yang lalu saya sempat memberikan kode bahwasanya harusnya sudah mulai hunting untuk zona buy. Dan meskipun area merah kita tidak disentuh atau bahkan tidak sampai memasuki teritori merah. Ingat bahwasanya setiap menemukan teritori support, maka kemungkinannya hanya dua. Dia menyentuh atau lebih tepatnya berada di teritori tersebut atau hanya mendekati saja. Dan kriteria di hari Jumat tersebut hanya sekitar mendekati saja. Ya, 1740 rebound sampai 1753 kemudian ditutup di 1748. Nah, sekarang pertanyaannya apakah kita memang seharusnya sudah melakukan buy atau memang tetap akan melakukan sell kembali? Oke, kalau pegangannya terkait dengan FOMC yang sudah jelas mengikrarkan terkait dengan taper, maka emas jelas harusnya sell. Tapi kalau Anda perhatikan lagi, pasca FOMC mengumumkan tentang taper yang akan dilakukan di bulan November, kenapa emas sama sekali tidak bergegas tertekan jauh lebih dalam? Nah, ini berarti sinyal bahwasanya market sudah mengantisipasi terlebih dulu. Lalu kemudian yang kedua adalah karena diumumkannya di bulan November, market masih tetap bertanya-tanya tentang ukuran ataupun size dari taper tersebut. Dan ini yang masih belum jelas. Sehingga market kecenderungannya melihat dengan kondisi yang lain, yaitu terkait dengan kondisi dari debt ceiling untuk Amerika dan juga Evergrande. Dan inilah yang menyebabkan kenapa emas seharusnya mengalami rebound. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang teknikalnya, ada kurang lebih saya mencatat 3 hal yang mengakibatkan kenapa saya hari ini yakin untuk melakukan buy. Pertama adalah terkait dengan pola double bottom, small double bottom, dan itu sudah teruji dan bahkan sudah tembus di pagi hari di 1755 area neckline-nya. Yang kedua adalah terkait dengan pola Elliott Wave 1, 2, 3, 4, 5, pola penurunannya sudah selesai atau diasumsikan sudah selesai dengan wave kelima penurunan tidak terlampau jauh lebih dalam daripada wave ketiganya. Kemudian kita sedang menjalani areal wave A, B, C. Nah, ini berarti pola pantulan ataupun pola kenaikan dari Elliott Wave. Yang ketiga adalah terkait kalau misalkan Anda menyukai dengan MACD, maka Anda perhatikan MACD bergerak lebih tinggi atau kita sebutnya dengan higher low, sementara areal harga di grafik H4-nya justru mengisyaratkan lower low. Dan ini berarti menandakan adanya bullish divergence. Nah, ketiga hal tersebutlah yang mengakibatkan kenapa hari ini seharusnya dia tetap mengalami kenaikan. Dan yang terakhir pula, bonus yang keempat adalah terkait dengan candlestick di hari Jumat. Itu persis dengan ekspektasi kita yang sempat saya sampaikan, bahwasanya ekspektasi saya di hari Jumat adalah ditutup dengan kondisi candle inverted hammer ataupun hammer atau bullish harami. Tapi yang kita dapat adalah inverted hammer. So, 4 hal tersebut sudah mutlak untuk mendorong emas melalui kenaikan. Dan juga area garis trendline biru yang nanti kita akan lihat dalam gambar, yang seharusnya juga ini berarti retest keempat yang biasanya kecenderungannya memiliki tenaga untuk ditembus. Jadi agak sedikit rentan, tapi kita akan lihat 50-50 atau memang 60-40 untuk mengalami penembusan. Technical view 27 September 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook, DXY, dan juga Treasury Yield di tanggal 27 September 2021 jam 11.47 waktu Indonesia bagian Barat. Kita langsung tertuju pada indeks dolar, di mana grafik H4 cukup menarik ya, cukup menyita perhatian. Saya baru tersadar kalau misalkan kita lihat, perhatikan areal tertinggi yang tercipta di tanggal 20 September yang lalu, itu berada di 93.453, kemudian di tanggal 22 September berada di teritori 93 ya, 93.524, bergerak lebih tinggi, higher high. Tapi kemudian apa yang terjadi, dia adalah malah bergerak turun. Artinya kenaikannya tidak lagi mampu mengimbangi atau bahkan lebih tinggi. Nah, di sini formasinya cenderung lebih rendah. Sementara kalau kita perhatikan dari bagian indikator MACD-nya, ternyata dia justru malah menjadi lebih rendah. Jadi kalau misalkan kita tarik garis dari areal tertinggi 20 September sampai 22 September, nah kemudian kalau kita perhatikan dari indikator ini, justru dia malah mengalami penurunan. Jadi kurang lebih kalau kita lihat, ini adalah tanda-tanda bahwa dia mengalami divergence atau yang kita sebut dengan bearish divergence, karena dia naik tapi dia semakin rendah, kemudian ini pun makin rendah. Nah, otomatis inilah yang mengakibatkan kenapa dolar kecenderungannya mengalami penurunan atau pelemahan. Di sisi lain, kalau misalkan kita tidak menggunakan divergence, kalau misalkan kita lihat di sini, maka saya bisa cantumkan dan kita perhatikan ya, arealnya itu akan membentuk areal diamond yang seharusnya ini akan cukup menarik, apalagi ditemukannya pasca kenaikan. Artinya,
Kalau misalkan diperhatikan lagi, maka kenaikan yang semakin mengerucut atau semakin sulit untuk menembus zona resisten ataupun areal tertinggi, maka keharusannya adalah kemungkinan dia akan tembus trendline. Nah, berarti ini bukan areal kenaikan, melainkan areal penurunan. Nah, apakah ini yang akan terjadi? Kalau ini yang betul-betul terjadi, maka hari ini emas layak untuk kita buy. Kita alihkan ke grafik daily chart, maka potensi atau peluang dari head and shoulder pun masih memiliki peluangnya. Kita perhatikan ya, area left shoulder yang paling pendek, kemudian head yang paling tinggi, right shoulder agak sedikit lebih rendah dari bagian head, tapi yang jelas dia tidak atau gagal untuk menembus bagian head. Jadi kita masih katakan ini masih tetap berpeluang. Anda perhatikan, hampir mirip dengan kondisi divergence yang terjadi di grafik H4. Left ke head bagiannya lebih tinggi, tapi kalau misalkan kita perhatikan MACD, justru dia kecenderungannya lebih rendah. Dan disinilah mengakibatkan bearish divergence akan mendukung terkait dengan pergerakan pelemahan dari DXY akibat adanya head and shoulder. Nah, terakhir yang harus kita compare juga terkait dengan kondisi weekly, di mana area candlestick di minggu yang lalu justru akhirnya berhasil ditutup dengan pola doji candle yang kalau kita ibaratkan di sini berarti potensinya adalah lebih kepada spinning top atau bahkan kecenderungannya sebagai hanging man. Ingat, pasca dua candle bullish lalu kemudian ditemukan dengan hanging man, maka kemungkinan minggu ini dia lebih confirm untuk mengalami penurunan atau pelemahan. Nah, lalu kemudian kalau kita compare lagi dengan treasury yield-nya, memang di minggu ini dia masih tetap akan mengalami kenaikan dan tidak aneh karena minggu lalu pun kita lihatnya adalah pergerakan yang berlawanan dengan US dollar. Bagaimana dengan kondisi daily-nya? Juga dia masih tetap berada di atas areal resisten dari pola ascending triangle kita. So, kenaikannya sepertinya belum selesai. Kalau saya tarik dari areal tertingginya, maka kemungkinan kita akan mendapatkan target dari ascending triangle ini. Nah, kemudian areal ini saya clone, lalu kemudian saya pindahkan garisnya ke areal saat dia tembus, maka saya akan mendapatkan areal target itu kurang lebih akan mencapai teritori ini. Sementara di grafik H4-nya, kita justru mendapatkan pola yang nyaris serupa, tapi kalau kita perhatikan lagi, maka polanya adalah dia masih tetap tertahan di teritori resisten biru, di mana itu adalah areal historical price. Nah, yang sangat melegakannya adalah kalau kita lihat ini, maka kemungkinan potensinya dia akan mengalami koreksi turun terlebih dulu, dikarenakan kalau kita perhatikan MACD, dia kecenderungannya sudah sangat curam, dan biasanya saat-saat yang curam seperti ini, dia akan terjadi rejection dan dia mengalami penurunan. Technical view, gold 27 September 2021, jam 11.54 waktu Indonesia bagian Barat, high 1760.60 dan low 1747.90, running price tertahan di 1758.50. Oke, apakah ini masih mengalami kenaikan atau saatnya kita melakukan sell? Saya sarankan tidak lebih dulu, karena untuk hari ini khususnya kita masih melihat potensinya dari pergerakan candle kemarin. Oke, saya perbesar terlebih dulu karena ada dua hal yang cukup menarik. Pertama adalah kondisi candlestick di hari Jumat ditutup dengan kondisi inverted hammer. Kalau Anda cek lagi video kemarin, termasuk juga rekomendasi grafik pagi harinya, saya sempat mengatakan ekspektasinya adalah ditutup dengan kondisi doji candle berupa bullish harami ataupun dengan kondisi single candle atau satu candle, yaitu dengan formasi hammer ataupun inverted hammer. Dan apa yang terjadi? Ya, kita sudah resmi mendapatkan inverted hammer tersebut. Nah, kalau misalkan ingat dengan pola pergerakan sebelumnya, itu adalah tercermin di tanggal 17 September. Anda perhatikan, pasca long bearish candle, kemudian ditemukan inverted hammer, walaupun dengan real bodinya berbeda warna, tapi itu tidak masalah. Kemudian next candle-nya adalah dua candle bullish. Nah, persis dengan hal tersebut, maka hari ini, dan mungkin juga sampai esok hari-hari Selasa, kita masih akan melihat potensi rebound ataupun kenaikan untuk emas. Walaupun pertanyaan terakhir adalah apakah kenaikan tersebut sustain atau hanya bersifat sementara, semuanya tergantung sentimen market terkait dengan Evergrande dan juga terkait dengan debt ceiling Amerika. Nah, walaupun banyak agenda di minggu ini terkait dengan statement-statement dari para bank sentral yang akan berkumpul di forum tahunan ECB. Lalu kemudian terkait dengan long black candle, ya saya perbesar kembali. Areal yang sempat tercipta di tanggal 23 September. Masih ingat hitungannya adalah dari harga open dan juga harga close. Kita perhatikan di sini, areal opennya berada di 1768.20, kemudian dengan areal penutupan atau close di areal 1742.20. Maka kita akan mendapatkan kurang lebih sekitar $26 atau 26 poin, dan kita bagi dua, maka kita akan mendapatkan titik tengah 13 poin. Nah, kalau saya tambahkan dari titik close-nya 1742, maka
saya akan mendapatkan teritori 1755.20 sebagai titik tengah. Nah, kurang lebih di sini. Nah, Anda perhatikan, arealnya kemarin pun sebetulnya di hari Jumat dia sempat spike di 57, tapi lalu kemudian ditutup di bawah. Untuk hari ini, karena dia sudah atau sedang merayap di atas areal 1755, fungsi yang terakhir adalah fungsi dari resisten kedua, yaitu areal high dari long black candle di tanggal ini. Areal high-nya 1776.40. Jadi kemungkinan areal resisten kedua yang sekaligus juga akan menjadi penentu apakah dia sudah berakhir pola penurunannya atau tidak, maka dia harus berhasil menembus zona resisten kedua. Kalau misalkan dia tembus resisten pertama, itu bukan berarti dia akan berbalik arah. Jadi kalau kita gunakan konsep yang sebelumnya, maka dua candle setelah inverted hammer akan mengalami kenaikan kurang lebih masih di teritori resisten 1 dan resisten kedua dari long black candle tersebut. Sementara area Fibonacci 1.8% di 1768 akan menjadi resisten perantara. Jadi kalau urutkannya, resisten 1 1755, resisten kedua 1768, dan resisten ketiga itu berada di 1776. Nah, kalau kita perhatikan di grafik H4-nya, pola yang kemarin kita sempat tandai arsir merah, ya kurang lebih teritori ini, ternyata dia hanya sempat menyentuh zona 1740. Ya, walaupun di tanggal 23 September yang lalu sempat kita nantikan 1737, dan ini adalah trapnya. Kalau misalkan di teritori ini, ingat bahwasanya teritori bisa saja hanya didekati, lalu kemudian rebound, atau memang masuk ke perangkap baru rebound. Nah, yang terjadi kemarin, dia mengalami penurunan sampai zona 1740, lalu kemudian Anda perhatikan, area low di tanggal 12 Agustus itu berada 1741.40, kemudian area low di tanggal 23 September, of course 1737.70, dan terakhir kemarin hanya menyentuh 1740.30. Artinya apa? Kalau kita asumsikan, berarti dia area low-nya akan berada di kisaran 1737 sampai kurang lebih 1741. Dan alhasil kesimpulannya di 1740 kemarin pun itu adalah areal yang sangat baik, dan kita bisa mengharapkan di sini small double bottom yang ternyata sampai pagi ini sesi Asia dia sudah mengalami penembusan dari zona neckline. Neckline-nya di berapa? Neckline-nya kurang lebih di teritori ini. 1756.60, atau misalkan Anda anggap saja itu adalah tail, saya ambil yang candlestick sebelumnya itu berarti di 1755. Nah, artinya kembali kalau kita ukur, kenaikannya akan tercapai sedalam areal bottom. Saya kurang lebih ambil dari titik ini, dan ternyata saya pindahkan hanyalah mencapai 1768. Ini berarti small double bottomnya bisa terjadi sampai 1768, yang sampai saat ini tertahan di zona 1760. So, saya tidak pertimbangkan Anda untuk melakukan sell terlebih dulu sampai dia kira-kira selesai di 1768. Tapi dengan catatan pula, bahwasanya kalau kita perhatikan lagi lebih dalam, wave 1, 2, 3, 4, 5, arealnya sudah selesai dengan wave kelima, maka ini adalah A, B, C, yang kemungkinan potensinya masih bisa untuk mengalami kenaikan. Nah, berarti kalau double bottom tersebut adalah wave kelima, maka swing high setelah dia tembus neckline itulah swing A, ya, atau wave A, maka kemungkinan wave B-nya itu akan terjadi koreksi kurang lebih sampai zona 1754 ataupun 56. Itu berarti menjadi alternatif buy Anda. Kemudian yang harus Anda ingat adalah penembusan ini kita masih tetap membutuhkan dua candle. So far, satu candle berikutnya itu sudah confirm berada di atas areal neckline, sehingga kita tinggal tunggu satu candle kembali. Lalu kemudian kalau dia naik lagi, maka ini adalah zona neckline sebagai zona support terbaru, dan dia akan mulai kenaikan. Nah, dengan catatan pula, hati-hati di zona 1772, 1774, karena kalau kita perhatikan garis trendline biru ini, maka 1, 2, 3, dan ini adalah keempat kalinya dia akan retest atau diuji ulang, maka kemungkinan dikhawatirkan dia akan mengalami penembusan. Kalau misalkan itu terjadi, maka Anda masih bisa mempertahankan pola buy Anda. Tapi kalau terjadi rejection, Anda silakan boleh melakukan sell dengan catatan stop loss ditempatkan di atas trendline biru tersebut. Ya, mungkin saja di teritori 77 ataupun 1780. Tapi kalau Anda follow buy atau katakanlah menahan zona buy sejak pagi tadi, ya, maka kemungkinan potensinya stop loss-nya atau trailing stop-nya itu akan ditempatkan di bawah. Dengan catatan ini adalah skenario kalau ternyata betul-betul 1772, 1774 berhasil ditembus. Kemudian, yang paling menarik lagi, yang menyita perhatian atau yang menjadi fokus perhatian saya adalah keyakinan saya terkait dengan kondisi bullish divergence. Kalau tadi di dolar atau DXY, grafik H4 kita mendapati bearish divergence, maka di grafik H4 gold kita pun akan mendapatkan pola kebalikannya, yaitu terkait dengan bullish divergence. Kita lihat, saya tambahkan di sini MACD. Anda perhatikan MACD yang ini, ya, polanya hampir sama
Di mana areal terendahnya ya ini, kalau kita perhatikan indikator yang disebut di sini adalah pola kenaikan ya, bottom pertama lebih rendah daripada bottom kedua. Sementara kalau dari sisi harga saya asumsikan seperti ini, maka kalau kita lihat justru areal low-nya itu malah jauh lebih rendah. Nah, disinilah letaknya yang mewajibkan kita untuk melakukan buy karena adanya bullish divergence. Jadi dukungan terhadap bullish divergence tersebut seharusnya kita akan melakukan pola kenaikan seperti demikian. Dan terakhir di grafika 1, of course pertimbangan saya adalah yang ada di sejak kemarin. Polanya sudah merangkak naik dan 50% pun sudah tembus, yaitu di 1757. Berarti saya tinggal mengawasi zona 61,8% di 1761. Ingat, kalau ini sampai ditembus berarti pola penurunan itu sudah mulai melemah. Walaupun kita masih memiliki areal trendline pamungkas di areal garis merah ini yang sama atau equal dengan garis biru di grafika 4. So, hari ini saya masih mempertimbangkan untuk tetap melakukan buy on dip, walaupun skema awal, ya rekomendasi awal di pagi hari adalah buy on dip 1746 ataupun 1748 dengan TP pertama 1752 dan juga TP kedua 1760, sementara stop loss 1740-50. Maka skenario yang kedua adalah alternatifnya saya asumsikan itu sudah berhasil, maka neckline akan menjadi arrow support sehingga Anda bisa melakukan buy di teritori 1752 ataupun di 1754 sebagai teritori yang terbaru. Dengan pertimbangan adalah FR 382% dan 50%. Kemudian TP-nya Anda boleh sesuaikan, bisa saja di 1760, lalu kemudian atau 59 ya yang terdekat, lalu kemudian target maksimalnya di 1767. Ini untuk menghindari potensi kemungkinan rejection di dekat-dekat areal ini, sekaligus juga mempertimbangkan aspek target dari double bottom dari grafik 4. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.